Halo Sobat Termas, kali ini saya ingin bicara tentang peluang bisnis mobil matic di tengah pandemi virus corona. Nah, peluang bisnis mobil matic baik itu mobil second maupun mobil baru di tengah pandemi virus corona masih cukup menjanjikan. Tentunya bila kita semua mampu menjadikan mobil matic sebagai pilihan transportasi primadona yang aman dan nyaman dalam situasi pandemi virus corona ini. Bagaimana mobil matic bisa menjadi pilihan transportasi yang nyaman dan aman dan tentunya bisa menjadi pilihan transportasi primadona bagi masyarakat? Ikuti terus video saya, jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang menarik dan bermanfaat lainnya. Baik teman-teman, seperti kita ketahui bahwa ekonomi Cina mengalami penyusutan 30%, begitu juga dengan ekonomi Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia tentu berdampak karena corona ini, bisa saja penyusutannya bisa sampai 30%. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu, syukur-syukur kalau kurang dari 30% tentunya. Nah, dengan penyusutan ekonomi ini tentu terjadi perlambatan, konsumsi akan menurun dan tentunya banyak juga masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan. Karena itu Presiden melakukan relaksasi terhadap aktivitas masyarakat di tengah virus corona. Salah satunya yang dilakukan adalah kebijakan untuk berdamai dengan virus corona. Nah, tentu saja kebijakan dan relaksasi ini disambut positif oleh para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat yang selama ini sudah lama menganggur dan kehilangan pekerjaan dan tentunya kehilangan pendapatan. Dengan melakukan relaksasi ini, masyarakat bisa kembali beraktivitas, masyarakat bisa kembali bekerja, dan tentu saja industri-industri akan kembali beroperasi sehingga pada akhirnya nanti roda ekonomi akan berputar. Ketika roda ekonomi berputar, masyarakat punya penghasilan sehingga daya beli akan tumbuh. Dan ketika daya beli akan tumbuh, tentu saja ini akan menjadi kabar baik bagi perekonomian kita. Nah, momentum kebangkitan perekonomian kita tentu akan bergantung pada situasi pasca lebaran ini. Apakah setelah lebaran akan terjadi lonjakan positif corona di masyarakat atau tidak? Mudah-mudahan itu tidak terjadi tentunya. Kalau itu sampai terjadi tentu itu sangat kita sayangkan. Karena itu saya berharap kepada teman-teman semua tentu harus tetap melakukan protokol kesehatan supaya tidak terjadi lonjakan kasus-kasus penularan virus corona. Nah, kembali ke masalah relaksasi tadi, dengan adanya relaksasi tentu akan terjadi perubahan perilaku atau terjadi perubahan pola hidup. Misalnya saja akan terjadi pergeseran moda transportasi atau pilihan moda transportasi. Dari yang selama ini masyarakat banyak yang naik bis atau kereta api atau kapal atau mungkin pesawat terbang, dengan adanya virus corona ini dan kebijakan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tetap pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun, tentu pergeseran pilihan moda transportasi ini menjadi keniscayaan. Mengapa? Karena di tengah pandemi virus corona, pilihan moda transportasi untuk transportasi massal seperti bis, kereta api, kapal, dan pesawat terbang tentu akan menjadi pilihan yang tidak utama. Kenapa begitu? Karena di transportasi massal itu kemungkinan untuk melakukan jaga jarak akan relatif lebih sulit. Sehingga yang dilakukan oleh masyarakat tentunya dengan tingkat kesadaran yang semakin baik, masyarakat akan menggunakan moda transportasi yang lebih aman dan pilihannya tentu akan jatuh ke mobil pribadi. Mengapa? Karena di mobil pribadi ini penumpangnya adalah keluarga sendiri dan kita tahu riwayat kesehatan dari keluarga kita tentu saja, sehingga dengan pilihan menggunakan mobil pribadi ini diharapkan tentu akan lebih aman, lebih nyaman, dan tentu ini akan memberikan peluang bisnis tersendiri bagi teman-teman yang selama ini menjalankan jual beli mobil, baik itu mobil second maupun mobil baru. Nah, selain terjadi pergeseran pilihan moda transportasi, tentu ketika ekonomi sudah mulai bertumbuh, setiap kita pulang kerja atau seminggu sekali kita akan melakukan aktivitas di luar rumah untuk relaksasi. Misalnya
kita pergi ke mall, kita pergi ke restoran, atau kita pergi ke tempat kafe dan sebagainya yang bisa memberikan suasana kelegaan baru kepada kita. Anak-anak yang selama ini tinggal di rumah dan selama ini belajar dari rumah maupun belajar di sekolah misalnya, mereka tentu setiap akhir pekan perlu acara-acara khusus untuk melakukan refreshing. Kegiatan luar rumah setiap kali akhir pekan tentu juga akan mengalami pergeseran. Bila sebelumnya masyarakat sering mendatangi mall, sering mendatangi restoran cepat saji maupun restoran siap saji maupun tempat-tempat yang ramai ya, mungkin besok akan mengalami pergeseran. Mengapa itu bisa terjadi? Karena balik lagi masyarakat sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan jaga jarak dan pola hidup yang berubah sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari penularan virus corona. Karena itu pilihan-pilihan tujuan untuk weekend tidak lagi ke mall dan ke restoran, mungkin ke daerah-daerah lain yang sifatnya terbuka atau mungkin melakukan perjalanan rutin ke wilayah-wilayah di pinggiran kota dan sebagainya. Nah, ketika keluarga melakukan perjalanan rutin setiap akhir pekan ke daerah-daerah di pinggiran kota, tentu saja membutuhkan moda transportasi, dan pada saat kita melakukan perjalanan itu terkadang suami istri juga harus berbagi peran. Misalnya tidak melulu yang membawa mobil itu si suami, tapi bisa juga yang membawa mobil istrinya. Nah, pergantian peran ini tentu juga membutuhkan kendaraan yang nyaman, yang bisa dikendarai baik oleh suami maupun oleh istri, dan tentu pilihannya mobil matic. Jadi kalau melihat peluang itu, bisnis mobil matic baik itu mobil second maupun mobil matic baru tetap ada peluang. Nah, tentu saja peluang ini tidak datang dengan tiba-tiba. Peluang ini harus kita ciptakan dan peluang ini harus kita bangun bersama-sama. Nah, bagaimana caranya menjadikan mobil matic sebagai pilihan mode transportasi yang aman, nyaman di tengah pandemi corona, dan menjadikan mobil matic sebagai primadona untuk pilihan transportasi masyarakat kita? Ikuti terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi pasar lain tentang bisnis mobil matic. Sampai jumpa.